l'entraînement, ensuite le... Ketika itu ada seorang pria berambut gondrong yang bernama Alexander. Ia baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Alexander adalah seorang pemburu dan ahli bedah di dalam suatu organisasi penjualan organ tubuh manusia. Setelah itu ia bersiap-siap untuk berburu. Di dalam kegelapan ada seorang wanita yang sedang berjalan. Tiba-tiba wanita itu dikagetkan oleh seorang gadis kecil yang menarik tangannya. Lalu datanglah Alexander dan inilah yang terjadi. Kini cerita pun beralih ke 11 tahun kemudian, di mana ada seorang wanita yang sedang berlari menyusuri hutan sambil memegangi lehernya yang terluka penuh dengan darah. Wanita itu pun terus berlari sampai di tepi jalan. Di sana dia bertemu dengan pengendara mobil. Dikarenakan luka yang cukup parah, si pengendara mobil itu pun membawanya ke rumah sakit. Diketahui wanita yang terluka itu bernama Sienna. Gak lama kemudian datanglah seorang polisi yang bernama Inspektur Zen dan mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada Sienna. Di sini Sienna memberitahu dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Jadi begini ceritanya. Berawal ketika Sienna dan beberapa temannya yaitu Ben, Jason, Shannon, Scott, dan Christine, yang mana mereka akan pergi berlibur ke suatu tempat untuk menginap di sebuah kastil. Di tengah perjalanan, mereka singgah di pom mini untuk mengisi bahan bakar. Si pemilik tempat itu sangat dekil dan kucel, dan terlihat tangannya yang sedang terluka. Kemudian Sienna memberinya perban dan kartu donor darah. Jadi diketahui Sienna ini adalah seorang mahasiswa kedokteran. Dan setelah selesai dengan perbincangannya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan dan bergegas menuju danau yang berada di dekat kastil tersebut. Di sana terlihat lengan Jason sedang terluka saat berenang di danau. Kembali ke tempat pengisian bensin, Alexander tiba di sana untuk mengisi bahan bakar dan bertanya kepada si pemilik tempat, apakah ada sekelompok muda-mudi menggunakan mobil berwarna silver mampir ke sini? Alexander mengetahui hal tersebut karena sebelumnya ia mengikutinya, dan entah kenapa ia berhenti di pertengahan jalan. Si pemilik pom itu pun menjawab bahwa dirinya tidak melihatnya. Lalu di sini Alexander menemukan kartu donor darah yang menandakan bahwa sekelompok muda-mudi telah mampir ke tempat tersebut. Pria kucel itu pun langsung disekap ke sebuah kursi dan diinterogasi oleh Alexander. Dari tatapan wajah pria tersebut, sepertinya ia mengenali siapa Alexander. Dan itulah alasan kenapa dirinya nggak mau ngasih tahu pada Alexander yang sesungguhnya. Karena ia nggak mau sekelompok muda-mudi tersebut menjadi korban human organ di pasar gelap. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, pria itu pun dibedah dan diambil organ dalamnya oleh Alexander. Di keesokan harinya mereka didatangi oleh polisi. Lalu polisi itu pun bertanya, apakah mereka singgah di pom bensin dan meninggalkan kartu donor darah. Lalu Sienna pun menjawab bahwa mereka telah singgah untuk mengisi bensin dan dirinya yang telah meninggalkan kartu donor darah. Sontak mereka semua terkejut ketika melihat foto si pemilik pom yang sudah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Di waktu yang bersamaan, Jason yang sedang sendirian di dalam kastil itu dikejutkan dengan kedatangan Alexander dan langsung menculiknya. Setelah berada di dalam kastil, mereka semua panik karena Jason telah menghilang. Di malam harinya, Shannon yang kepikiran pacarnya telah menghilang, langsung beranjak dari tempat tidur dan berjalan mengelilingi tempat tersebut. Entah gimana ceritanya, saat Shannon berada tepat di depan pintu kamar Sienna, ia melihat Sienna yang sedang diinfus. Perlahan Shannon menghampiri Sienna sambil memanggil namanya. Tapi tiba-tiba, Alexander langsung membekap dan menculiknya. Sienna?
Di keesokan harinya saat terbangun, mereka sangat panik karena menemukan bekas jahitan di bagian perut Scott dan Ben. Sepertinya seseorang telah membedah dan mengambil organ dalamnya. Mengetahui ada yang gak beres dengan tempat itu, akhirnya mereka semua memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sialnya mobil mereka nggak mau hidup karena kabelnya sudah disabotase oleh seseorang. Scene beralih ke tempat jagal. Di sana terlihat Jason dan Shannon yang sedang diikat menggunakan rantai. Jason diikat menempel ke sebuah tembok, sedangkan Shannon diikat ke ranjang eksekusi. Seketika Jason pun panik ketakutan saat melihat pepayanya Shannon dibedah. Kemudian Ben dan Sienna kembali ke dalam kastil untuk mencari Scott dan Christine. Namun mereka nggak menemukannya karena Scott dan Christine telah diculik. Dan sialnya lagi, Ben dan Sienna malah bertemu dengan Alexander dan langsung menculiknya juga. Di tempat jagal, terlihat Alexander sedang ngobrol dengan seorang pria tua berpakaian rapi. Ternyata dia adalah ketua sekaligus dokter bedah di pasar gelap penjualan organ tubuh manusia. Pria tua itu bernama Dr. Hopkins. Kemudian di sisi lain, Scott yang sedang dibawa secara paksa oleh mereka sangat ketakutan. Ditambah lagi dengan melihat tangannya Jason sudah terpotong yang masih tertancap di meja eksekusi. Kembali ke tempat Sienna yang sedang disekap, ia didatangi oleh Dr. Hopkins dan Alexander. Di sini baru diketahui ternyata Dr. Hopkins adalah ayah kandung dari Alexander, sedangkan Sienna adalah putri angkat dari Alexander. Berarti secara nggak langsung Dr. Hopkins adalah kakek Sienna. Mereka berdua berniat merekrut Sienna agar ikut bergabung dalam bisnis pasar gelap penjualan organ tubuh manusia, karena mereka mengetahui bahwa Sienna merupakan mahasiswa kedokteran. Tapi di sini Sienna pun menolaknya. Di tempat Scott terlihat seorang dokter magang yang baru direkrutnya untuk mengeluarkan peluru yang ditembakkan ke tubuh Scott. Sedangkan di tempat Shannon, ia terlihat sangat ketakutan saat mendengar perbincangan dua dokter bedah yang akan memotong-motong tubuhnya. Lalu dokter itu pun memberikan suntikan mati kepada Shannon dan memutilasi bagian-bagian tubuhnya. Di sisi lain, Ben dan Christine terlihat ada seorang dokter wanita yang meninggalkan catatannya, dan catatan itu dibaca oleh Ben yang isinya tentang apa yang sedang diujikan kepada mereka berdua. Jadi mereka berdua sedang dijadikan kelinci percobaan suatu virus yang lagi dikembangkan oleh organisasi tersebut. Christine yang sudah diberi suntikan virus itu membuat ia kesakitan dan muntah darah berwarna hitam, sampai akhirnya Christine tewas saat itu juga. Di ruangan Sienna, ia berhasil menyerang dan membunuh seorang dokter yang akan menyuntikkan sesuatu kepadanya. Kemudian ia langsung melepaskan ikatannya dan langsung keluar dari sana. Di dalam pelariannya, ia bersembunyi di ruangan tempat penyimpanan organ tubuh manusia. Di sana ia menemukan tangan Jason dan kepala Shannon yang sudah terpotong. Nggak lama kemudian ada seorang petugas yang masuk ke ruangan itu. Dari belakang, Sienna langsung menghabisinya. Setelah itu, ia terus berjalan sampai dirinya menemukan Scott yang dalam keadaan sekarat. Karena nggak tega melihat Scott yang menderita, lalu Sienna mengambil parang berniat menghabisi penderitaannya. Dan sampailah Sienna di ruangan Ben, lalu melepaskan ikatannya. Saat keluar dari sana, mereka bertemu dengan seorang dokter wanita yang telah menyuntikkan virus kepada Ben dan Christine. Ben yang membawa parang langsung mengejar dan berniat menghabisinya. Tapi tiba-tiba Dr. Hopkins berada tepat di belakang Sienna dan langsung menyerangnya. Tanpa Dr. Hopkins sadari, Alexander berada di sana dan mendengar percakapan mereka berdua. Saat Dr. Hopkins menyayat leher Sienna, Alexander langsung menghampirinya.
Namun ia malah ditusuk oleh ayah kandungnya sendiri. Nggak terima putri angkatnya dilukai, Alexander langsung menyerang balik dan membunuh Dr. Hopkins yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Ben yang telah selesai menghabisi dokter wanita itu bergegas menghampiri Sienna dan membawanya keluar. Namun naas di tengah pelarian, virus yang telah disuntikan kepada tubuh Ben mulai bereaksi dan membuatnya tewas saat itu juga. Cerita kembali kepada Sienna waktu di rumah sakit bersama Inspektur Zen di scene awal. Di sana ada seorang dokter yang tewas dengan keadaan leher bekas luka sayatan. Kemudian Inspektur Zen menemukan Sienna yang sedang bersembunyi ketakutan. Inspektur Zen mengira bahwa pelakunya adalah Alexander. Saat kembali ke tempat Sienna, Inspektur Zen menemukan asistennya sudah tewas dengan tusukan pisau di kepalanya. Dan ternyata pelaku dari pembunuhan ini adalah Sienna sendiri. Ia telah mengganti bajunya untuk mengelabui mereka semua. Di akhir film kita diperlihatkan Sienna dengan santainya berjalan keluar dari rumah sakit menuju mobil. Di dalam mobil sudah ada Alexander yang sudah menunggu. Sepertinya mereka berdua akan meneruskan bisnis Dr. Hopkins yang merupakan ayah kandung dari Alexander untuk menjual organ tubuh manusia di pasar gelap. Namun sayangnya film pun harus berakhir. Jadi, film ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter seorang anak di dalam keluarga sangatlah penting. Tanpa disadari, perkembangan karakter anak tidaklah muncul secara spontan begitu saja. Ada proses yang dialami dan dilewatinya. Seperti contoh di dalam film ini sendiri, sejak kecil ia menyaksikan ayahnya sering membunuh, sering melakukan kekerasan, dan ketika sudah dewasa, nggak menutup kemungkinan ia akan menjadi seorang pembunuh. Artinya apa? Keluarga, lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembang sang anak. Kalau sudah salah jalan, siapa yang rugi? Oke teman-teman, cukup sekian alur cerita film dari saya. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya dari film ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.